حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kita fokus ke yang ibadah batinnya, meskipun dua-duanya saling terkait. Nanti kita lihat dasar-dasarnya, kemudian kita lihat praksis ibadahnya. Oke, bismillah, dimulai. Saya potong yang bagian awal ya. Tidak apa-apa, sekali-sekali pakai bahasa Arab biar kayak ngaji beneran. Jadi itu kalimat di bab awal, pembukaan. Sebenarnya sebelum itu ada beberapa uraian tentang cahaya, bahwa segalanya memang awalnya adalah cahaya. Nanti ada penjelasan tentang Nur Muhammad, kedudukan ilmu dan lain sebagainya. Cuma saya loncati biar tidak terlalu panjang dan kelihatannya di beberapa bagian perlu penjelasan khusus. Kalau sambil lalu agak susah, maka saya potong di level jamaah ngaji kita. Kan levelnya masih pemula semua. Jadi kita ambil yang bagian-bagian awal dulu untuk pemula. Itu kalimat awal. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyari'ati ala dhohir, fa'amaro bisyari'ati ala dhohirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniyah kita, wabil ma'rifah ala batinina, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Lian tajah min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti. Bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji. Cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya. Nah, itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat. Beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai.
Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wong nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan. Ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar... Itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji ya padha wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya ndak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu ndak ngejar ijazah Pak, saya ndak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Wong memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi padha wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul hakikoh. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Ini kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir kemudian bertemu. Dua laut itu tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya syariat dan makrifat. Ketika yaltaqiyan melahirkan hakikat. Bainahuma barzakhun, tapi la yabghiyan. Di antara keduanya ada batasnya, ada bedanya, tapi la yabghiyan, tidak saling menafikan, tidak saling menghoibkan. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarrodu ilmi dzahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu, wal ibadatu al-kamilatu yang sempurna, bihima, berdasarkan keduanya, la biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, liya'buduna itu ai sekaligus liya'rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Jadi ya'bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liya'rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Ya, faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Barang siapa, karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya? Kita bisa ibadah. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa
melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah. Jadi dua-duanya harus saling ada, saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati. Itu dasarnya. Makanya malam ini saya kasih judul ibadah lahir dan ibadah batin. Ini loh rankingnya katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi kan ilmu itu dua jenis. Kalau di ranking, ilmu itu dari lahir masuk ke batin. Batin itu tadi kan ke dalam sama sekali. Jadi ilmu paling kelihatan itu ilmu lahir. Isinya perintah, larangan, hukum, halal, haram, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Itu ilmu lahir. Boleh ngerokok apa enggak boleh, boleh apalagi. Itu kan hukum semua. Facebook itu haram apa halal, WA itu haram apa halal, kan gitu. Itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin, ya nanti kayak ayat tadi, tidak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh. Karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina, zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan halal, bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh. Dulu saya lupa Mesir apa mana itu mufti yang fatwanya aneh. Jadi biar kalau kita berdua sama perempuan bukan muhrim satu ruangan kan nggak boleh. Biar halal nyusulah dulu. Kalau sudah nyusu jadi anak susuannya. Halal sekarang. Loh. Enak ya kalau gitu. Oke. Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. Oke. Lo kalau mempertimbangkan lahir cuma itu, bisa memainkan dalil. Untuk tidak begitu ya masuklah ke level yang lebih dalam, ilmu batin. Ilmu batin level paling bawah, level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya thariqah. Di dalam thariqah ada yang lebih dalam, namanya makrifat. Di dalam makrifat ada yang lebih dalam, yaitu hakikat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani batinul bawatin. Batinnya batin. Jadi lapisan paling luar syariat, lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada makrifat, di dalam makrifat ada hakikat. Jadi syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya thariqat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Itulah makrifat. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqat, makrifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat. Menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia makrifat. Orang yang makrifat pasti kenal hakikat. Jadi yang jelas ada syarak, syariat, jalani itu. Kemudian kejar rahasianya, maksudnya. Jangan cuma kayak mesin, ya robot yang diprogram A terus jalan A, tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu, itulah namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat.
Kalau sudah serius menjalani syariat melalui tarekat, orang akan memahami rahasia-rahasianya, itulah ma'rifat. Dan kalau sudah ma'rifat berarti dia sudah paham hakikat kebenaran yang sejati. Itulah ilmu. Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ, karena semua ilmu muaranya akhirnya harus pada Allah. Harus pada hakikat. Yang belajar fisika, matematika, biologi dan seterusnya harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya syariat, terus thariqahnya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya ma'rifat. Kalau sudah sampai ma'rifat, insya Allah disitulah ketemu hakikat. Jadi syariat, thariqah, ma'rifah, hakikat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon. Wa thariqatu ahsanuha, dan tarekat itu dahannya. Wal ma'rifatu auraquha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab. Asmar, asmar itu buahnya banyak. Jadi asmara itu berarti buahnya banyak. Oke. Wal Qur'anu jami'un, ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bijami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Jadi ada ilmu lahir, ada ilmu batin, kemudian ada level dan rankingnya ilmu. Diawali syariat, terus thariqat, terus makrifat, terus hakikat. Oke, sekarang kita lihat permis-permisnya. Berarti apa? Berarti ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke. Itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki, nah, itu juga perbuatan baik. Ngasih sedekah, jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak, nah, itu banyak. Kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain.
Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru nraktir temen nih, difoto ces. Terus semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita. Kok kemarin nggak masuk? Wah, mohon maaf ya Pak. Saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan, cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik tidak ada nilainya. Karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. Yo, hati-hati. Tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi yo karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat. Kemudian pakai thariqat yang baik dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang, kalau memang baik dijalani aja. Nah itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa? Yo, kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa, yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa, atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam sempatkan untuk tafakkur, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu